Oke kawan-kawan semua, selamat pagi, siang, sore, malam, subuh, dimanapun Anda menonton. Bincang-bincang bagian kedua dengan yang terhormat, Mbah Eyang, Coach Justin. Ingat, di video pertama, video di take sebelum final Liga Champion. Terus piye? Itu Prof Menurut sampean? Wah, mau tanya dulu itu kenapa Prof Pik gak diganti? Itu titipan netizen, bukan aku loh ya. Jangan aku yang digas. Loh, Netizen tanya tuh betul. Baik yang tanya. Khusus buat kalian, gue gak akan ganti. Kenapa? Ya biar tambah kesel kan? terus kenapa itu temanmu kemarin digebukin itu? Tio, Page, siapa lagi? Temen-temen gue mau semua. Jadi pas kebobol, kan unggul 1-0. Dembele dapat penalti kan. Dembele cetak gol, mereka bikin konten depan gue. 3-4 orang gitu. Kan kurang ajar. Berdansa di atas penderitaan orang. Langsung gue timpukin, viral sampai kemana-mana. Viral katanya, sampai katanya masuk dunia. Iya. Sampai akun dunia. Sampai troll, iya. Coach tahu masuk troll. Edan. Dan tetap nggak mau diganti yang satu UCL? Enggak lah. Tunggu sampai Arsenal dapat UCL baru tak ganti. Oh, optimis tahun depan? Ya enggak. Di bawah Arteta enggak iso optimis. Loh, nah ini pertanyaan. Kemarin itu, ingat nggak pada waktu kita take pertama, terus netizen bilang, aneh nih Coach, fans Arsenal penyusup, kok ya Arteta out. Tapi setelah UCL kemarin, ada yang mulai goyah. Masih yakin Arteta out atau stay? Iyalah, enggak ada alasan. Justru kalau lu waras ya, kalau lu ngerti bola dikit aja nggak usah banyak. Sebagai fans Arsenal, lu tambah pengen Arteta out setelah melihat performa mereka kemarin. Nah, coba dibedah. Apa yang membuat itu kan ini final loh. Lu setelah 20 tahun main, after 20 years lu main di sana, oke? Artinya lu ingin menunjukkan dong. Benar. Apalagi lu belum pernah dapat UCL, oke? Artinya ini pulang pertama dan mungkin terakhir buat Arteta. Dia ingin menunjukkan agar bagaimana cara mendapatkan trofi. Ya. Tim ini kan dibentuk dari, lu sebagai fans Liverpool pasti lo tahu. Arsenal ini kan terkenal di bawah Arteta dengan sepak bola indah. Betul. Dengan ball possession. Ya. Menguasai, walaupun gak juara tapi mereka menguasai, meng-create. Karena kualitas pemain gak ada yang extraordinary atau mewah, makanya 3 kali runner-up baru kemarin juara. Oke. Kok bisa lu main parkir base dengan ball possession 24,8%? Semenjak 2003, Opta itu bikin banyak data tentang final UCL. Ini final UCL di mana ball possession paling rendah. Dan cuma tiga shot ya? Ya 2-3 shot, dikit banget. How can you win, ingin memenangkan sebuah trofi yang tidak pernah menangkan dengan bermain kayak begini gitu loh. Dan yang tolol lagi orang fans Arsenal, ya kalau lu main terbuka kan itu bunuh diri, akan dibantai. Teori mana itu? Itu banyak tuh kemarin di X. Kalau kita main terbuka dibantai. Nggak punya otak, itu teorinya dari mana? Justru kalau lu ngepres, lu nggak kasih PSG ruang untuk bermain. Paksa PSG main long ball. Long ball ada 4 orang di belakang. Maka teori dari mana? Justru kalau lu mundur, lu kasih ruang, lu akan dibantai karena mereka bermain. Ya benar. Itu kejadian kayak Liverpool kemarin kalah 2-0. Iya. Iya, home and away. Ini karena Arsenal itu benar-benar parkir bis ya. PSG itu nggak bagus mainnya. Iya. Golnya Arsenal itu kan bisa dibilang agak faktor keberuntungan. Si Marquinhos tendang bola kena si Trossard. Bolanya cover, it happens dalam sepak bola, kayak begitu kan. Tapi kan lu kalau diberi keberuntungan, you have to kill the game. Pertandingan itu nggak boleh sampai penalti. Jadi jangan salahkan Eze maupun Gabriel. Karena Messi pun bisa nggak cetak penalti, nggak masuk. Ronaldo pun demikian. Belanda kalah lawan Denmark gara-gara adu penalti. Belanda kalah pernah lawan Italia di semifinal Piala Eropa gara-gara adu penalti. It happens, ngerti nggak? Tapi Italia aja menang 2 kali berkat adu penalti 2 kali, ya kan? Justru kalau lu sebagai
pelatih yang smart. Ini nggak boleh sampai adu penalti. We have to be able to kill the game. Iya. Selama 90 menit kita unggul kok. Unggul banget. Unggul kan? Unggul 1-0. Artinya mereka datang kan? Betul. Mereka menyerang, tambah lama berjalan pertandingan, tambah serangan lebih banyak kan? Iya. Nah kok lu nggak bisa memanfaatkan? Iya. Dan yang berikutnya itu kalau nggak ada penalti ya praktis PSG memang nggak Iya. berbahaya. PSG nggak main bagus. Ya, nggak main bagus. Dan lu nggak bisa kill the game. Sampai bahkan babak extra time. Iya. Babak extra time, ya. Babak extra time 3 pemain bintang PSG ditarik keluar. Lu nggak bisa apa-apa juga. Terus lu mau pelatih kayak begini, angkat Arsenal terus. Untuk prediksi tahun depan menurutmu gimana Arsenal? Yakin? Nggak akan kemana. Iya, Arsenal di bawah ya gini-gini. Gue kemarin siaran sama teman-teman gue di akun gue, Offside Duo. Panji bilang, gue baca berita Arsenal akan beli 5 pemain bintang all out. Karena mereka merasa agak kurang sekarang beli biar bisa dapat trofi UCL. Kayak prediksi lo minggu lalu, butuh pemain bintang. Lu tahu siapa yang dibeli? Pemain Leicester City, Mago atau namanya siapa itu pemain muda, diincar sama Arsenal. Bintangnya apa ini? Bintang Kejora yang ada. Ngerti nggak? Bintang apanya ini? Ya, itu bukan Dan definisi. kan gue udah bilang, Iya. gue nggak ngelihat Arteta bisa beli pemain bintang, real bintang yang sudah eksis. Dia pengennya muda. Bintang muda. Murah, muda, Iya. biar nurut. Ya kalau kayak gitu caranya nunggu setengah tahun. Iya. Tapi tahun depan kan pelatih remuk semua nih. Chelsea rebuild, Maresca baru masuk, Liverpool baru masuk. Peluangnya Arsenal back to back tinggi loh, Coach. Di atas kertas. Iya. Iya. Lu kan nggak tahu rebuild-nya seperti apa. Lu kan nggak tahu pemain siapa yang dibeli sama Liverpool. Siapa yang jelas Konate out. Out, ya Madrid. Kan akan beli Van Dijk udah menurun. Pasti udah Robertson out. Pasti memperkuat pemain belakang dong. Benar. Salah out. Pasti beli winger dong. Benar. Nah kan kita nggak tahu pembelian dari Liverpool seperti apa. Satu. Chelsea dengan Xabi Alonso itu bukan head coach tapi manager. Artinya dia punya wewenang untuk beli pemain. Nah kalau dia diberikan dana, setengahnya Chelsea itu kalau gue bilang minimal 10 pemain Chelsea harus dibuang sampah semua itu, ngerti nggak? Nah beli pemain 10 jual, 5 beli yang benar-benar sesuai dengan keinginan Xabi Alonso. Ngeri juga ini Chelsea. Ya kayak taktis soalnya kan. Ya. Sesuai idola. Maresca nggak tahu juga mereka sudah punya berapa pemain muda. Tahun ini masih City main jelek banget, tapi pemain muda diberi kesempatan. Pemain kayak Kusanov, Betul. kayak Cherki, Marmus, kan diberi kesempatan untuk harusnya mereka tahun depan lebih matang kan. Betul. Di bawah Maresca dan mereka tahu Maresca karena Maresca pernah kerja di sana kan, atau sebagian lah. Dan Manchester United. nggak bisa diituin. Man U lagi on fire kan. Paul kemarin Ya, kalah cuma 3 kali. Baru beli Ederson dari Atalanta. Gue nggak tahu pemain ini tapi mungkin bagus. Pengganti Casemiro. Nanti akan beli pemain belakang lagi, beli ini. Jadi kita nggak pernah tahu sekuat apa transfer window ini sampai bulan Agustus. Kalau semua sudah beli, lu undang gue baru kita bahas kekuatan. Langsung masuk. Ngerti nggak? Oke, Kak, tapi pertanyaannya berikutnya ini nyangkut ke pesta bola dunia ini. Kalau Inggris itu kan IPL kemarin juara tuh, Crystal Palace juara, Ya. Aston Villa juara, Ya. Arsenal runner up dan menyetorkan hampir 9 tim. Tapi kenapa timnasnya tidak sejago klub-klub IPL ya? Oke. Men- Ini pertanyaan yang banyak orang bertanya. Pertanyaan sangat logis. Lu lihat, kita nggak usah bahas 20 tim lah. Ya. Kita bahas 10 ke atas. Oke. Oke? Berapa pelatih Inggris yang ada di sini? Waduh, sih. Kira-kira sedikit kan? Sedikit nggak sampai 20%. Paling case juga ada yang 12 kalau misalnya. Iya. Pokoknya sedikit sekali Sedikit. kan. Artinya liga ini kan dikelola sama pelatih luar. Iya, Irangga, Maresca. Iya benar, Arteta Iya dong? Spanyol. Iya. Pelatih luar tuh. Luar. Oke, kita lihat pemainnya. Pemain yang di Arsenal, pemain yang di Liverpool, rata-rata mereka kan pemain luar semua. Ya Liverpool malah nggak nyetor sama sekali. Maka dari itu, Maguire nggak diambil. Iya. MU. kan rata-rata pemain luar. Jadi Liga Inggris ini besar dengan pemain luar, dengan pelatih luar. Nah kalau orang bilang, ini juga statement yang gue sering dengar di Indonesia, timnas hebat, liganya harus hebat. Ini orang yang ngomong kayak begitu itu nggak pernah keluar negeri, nggak pernah nonton sepak bola luar negeri. Kos ini potensi viral.
I don't care. Dengerin. Oke. Belanda, Oke. berapa pemain yang ada di Eredivisie main di timnas Belanda sekarang? 26 pemain terseleksi, kan tahu berapa? Nggak usah mikir. 2. Tok. Ya. Weghorst sama Guus Til. Oke. 2 tok. Sisanya main di luar semua. Ya. Artinya apa? Liga lu jelek, belum tentu timnas lu nggak jelek. Atau jelek, ya kan? Iya. Betul. Kan simple. Jadi belum tentu sama. Liga lu bagus, IPL, Iya. belum tentu timnas lu bagus. Iya. Karena IPL didukung sama pemain dan pelatih luar. Jadi liga belum tentu kompetensi di liga itu belum tentu mencerminkan timnas ya. Iya. Karena tergantung si homegrown player-nya Iya. sama pelatihnya. Sama pelatihnya. Oke. Tapi kita soroti ya. Bahkan Prancis, pemain bintangnya apa? Yo, Dari luar semua. dari luar. Emang Ligue 1 bagus? Kan enggak. Imigran, bahkan Iya. bisa dibilang imigran yang lahir di sana. Iya, tapi kan dari luar semua, Dari luar. main di liga luar semua. Ya nggak ada yang di Ligue 1. Ya kecuali PSG, PSG kan levelnya udah. Tapi selain PSG kan jeblok semua klubnya. Oke. Nah, kalau kita menuruti homegrown berarti kita nyorotin Serie A. Banyak request tadi, Coach bahas Serie A. Seri aki-aki. Coach, Liga ngamuk loh fansnya go. Liga arisan loh. Pelatihnya itu digilir. Jadi ini yang terakhir siapa nih? Ke alergi, pindah lagi ke Napoli ya. Ke Napoli. Nah, apa yang terjadi? Pelatihnya di sama banyak klub. Ki babah emang. Coach, itu di X itu kan banyak fans Serie A. Ya kan? Ada babah semua lah. Dan Di aku X? Di X. Emang lu masih main nih? Masih, Coach. Itu malah bahas bola paling enak di sana, Coach. Masih, mah. Gue udah gak main X lagi. Loh, justru komentar kemarin setelah yang gagal UCL, videomu, potongan analisismu yang di videoku tuh bilang, asik nih. X sekarang beda bahasa bola. Nah, sekarang kita bahas Serie A. Serie A kan timnya Italia semua tuh. Homegrown-nya banyak, aturannya banyak. Kok timnya jeblok, baik di UCL nggak begitu well, di Eropa nggak begitu well, timnasnya well. Gue itu selalu bilang, the problem dengan Italia is, Italia itu negara besar di dunia, punya impact di seluruh dunia. Contoh, Oke. makanan Italia itu dibawa ke seluruh dunia. Siapa nggak kenal spaghetti, pizza, dan lain-lain. Ya. Contoh, mobil Italia itu kelihatan sebagai premium car, Lamborghini, Ferrari. Iya. Oke? Oke. Contoh, desainer Italia, Iya. Giorgio Armani, itu Iya. brand favorit gue. Hey! Yang dibawa keluar. Ya, Artinya mereka punya pride yang tinggi kan. betul. Dulu sepak bola mereka berapa kali main juara dunia? Kan bukan sekali, 2 kali, 4 kali kalau nggak salah ya. Iya. Kamu. Ya, jadi mereka punya kontribusi besar sepak bola. Tapi kalau yang 3 faktor tadi berjalan terus sampai sekarang, yang ini kan beda. Beda, remuk sendiri. Yang sepak bola remuk sendiri, oke? Oke. Kalau lu remuk, harusnya lu beli kaca besar, lu ngaca remuknya kok bisa. Gue kok bisa 3 kali hat-trick nggak lolos Piala Dunia, ya dong. Betul. Lu sebagai ketua Ada FGCI atau FGIC. FGIC. Ya, FGIC itu kan harusnya lu bilang ini ada yang salah. Hat-trick loh. Nggak ada satu negara besar yang hat-trick. Belanda juga sekali nggak lolos, 2 kali masih bisa. Tapi hat-trick nggak lolos. Iya. 3 kali beruntun. Nggak pernah terjadi. Terjadi dengan Italia. Ya juara Piala Itu Dunia. udah Juara pesta bola ya. itu udah bertahun-tahun yang lalu gue bilang. Ini seri aki-aki gue dihantam sama fans Milan, fans itu bla bla bla. I don't care. Ujungnya kan Justin lagi yang bener. Ini tim kan nggak kemana-mana. Iya. Iya kan? Iya. Ya kenapa ya? Karena itu lu pelatih aja lu gilir gitu loh. Ya, alergi. Ya, Itu sistem. karena pemikiran gitu ujungnya tim mana yang bermain dengan negara mana yang kebanyakan timnya bermain dengan 3 back? Italia doang. Iya. Iya, iya. Inter yang juara kemana? Mana Inter di Champions League tahun ini? Selesai. Iya. Semua selesai. Bahkan harus diselamatkan sama Atalanta yang ujungnya dibantai sama Munchen 7 gol. Iya. Menurutmu apa yang harus berubah? Pelatihnya kah? Tapi karena mereka tuh kayak Semua harus berubah. Ini masalah mindset. Masalah mindset. Kenapa Italia dulu maju? Karena pada saat konglomerat Italia tahun 80-90 lagi duitnya banyak.
Mereka harus punya klub bola. Klub bola itu sebagai image atas kekayaan mereka. Kayak Perdana Menteri ya, yang siapa tuh? Berlusconi, Iya. salah satu. Heeh. Jadi kalau lu kaya, lu nggak punya klub bola, lu kaya lu pas-pasan. Masuklah konglomerat semua. Tahun 80-90 Eropa dilanda ekonomi krisis. Iya. Nggak punya duit, kelabakan. Karena mereka tidak pernah buat sepak bola ini sebagai industri. Cuman mainan, toy. Buang duit. Mayoritas nggak punya stadion sendiri. Sewa. Nggak bisa dikelola. Terus ujungnya ya pelatihnya itu-itu aja, pemainnya itu-itu aja. Lama-lama dijual lah salah satu-satu. Milan dijual, Parma bangkrut, Inter dijual. Semua praktis dijual. Nggak ada duit lagi untuk pas pemilik luar masuk, baru mereka pelan-pelan membuat ini menjadi sebuah industri. Oke. Kalau lu nggak industri, kan lu nggak punya uang untuk lu bisa spend. Ya. Nah, karena sekarang ada namanya financial fair play di Eropa, pemain-pemainnya nggak bisa semua migrasi ke Inggris karena duitnya besar, TV rights-nya gede. Nah, pemain afkiran dari Inggris pindah ke Italia. Jadi yang afkiran dari Inggris, afkiran dari Spanyol itu ke Italia. Kualitasnya nggak ngangkat. Iya sih, Luka Modric. Iya, kayak gitu. sekarang kalau Luka Modric fucking 40 tahun loh, masih main. Banyak pemain tuh, Mkhitaryan masih main. Yang dibuang sama Arsenal, dibuang sama MU. Vardy masih main. Iya. Kan insane. Tempat-tempat ini kan harusnya diisi sama pemain muda. Pemain muda Italia. Iya. Ini banyak pemain yang tua-tua yang benar-benar 30 plus lari ke Italia semua. Nah, tapi akhirnya muncul nih, ini analisis beneran ya, analisis berat. Como kan lulus UCL. Betul. Lucunya ketika Como lulus UCL, di Italia malah jadi 0 pemain Italia. iya, dan jadi perdebatan, Coach. Iya. Kalau aku baca kemarin malah beberapa fans Italinya nyinyir. Iya. Nyinyir. Nah, itu menurutmu gimana dengan fenomena dia lolos? Nah itulah masalah ego kan kembali. Como lolos sama 0, geser Milan sama Juve loh. Iya, di laga terakhir gila loh. Iya. Geser Milan sama Juve, Milan sama Juve main di Liga Rambutan, mereka main di Champions League. Benar. Musim depan. Tapi 0 sepelatih-pelatihnya pula. Ya, 0 pelatih. Kok bisa? Ini sinergi. Mirwan sudah tahu, gua harus turunin ego. Kasih Fabregas, dia yang paham. Fabregas untuk praktis punya untuk jual beli pemain. Mereka punya tim scouting, tim apa punya semua. Kita lihat Fabregas nih ada pemain mau nggak gue nggak mau, nggak akan datang. Sementara di Liverpool, kalau kita bisa bandingin, datang Ekitike 90, Isak 150 itu 130 itu nggak make sense juga kan itu, iya kan? Nah ini lebih make sense. Pertanyaan gue kan, apakah tahun depan kamu bisa survive? Ya tergantung pembelian pemain. Siapa yang dijual? Tapi kontribusi Fabregas sangat besar. Seperti kontribusi Xabi Alonso pada saat di Leverkusen 3 tahun lalu. Dia masuk jadi juara. Ya, dia pada waktu di Leverkusen manajer juga ya? Manajer pelatih. Ya. Nah, kalau yang Como ini menurutmu sudah pernah ngobrol sama Pak Mirwan? Belum. Secara langsung ya? Kalau feelingmu dia dipaksa nih dengan ayo masukin Italia dong satu. Nggak ada dia dipaksa. Karena setahu gue dari cerita yang gue dengar, sekali lagi gue nggak kenal Mirwan, yang gue dengar teknis itu Fabregas yang ngurus, bukan Mirwan. Di lapangan ya? Ya. Strategi Ya, semua. jadi kalau Mirwan mau masukin pemain, si Fabregas nggak mau, nggak akan datang untuk pemain. Oke. Juventus dia punya Itu stadium. yang gue dengar, mungkin gue salah. Ya. Juventus punya stadium sendiri, Ya. stabil. Kenapa jeblok? Menurutmu kalau tapi mantengin? Ya manajemen. Ya kan ujung pelatih arisan yang di Gilir ya? ini nggak ada fresh idea, new things. Tapi coach memperhatiin alergi nggak sih? Kenapa alergi itu dijuluki black magic sama dibenci sama sampai mama dan kamu? Enggak, I hate Allegri. Karena Allegri pernah mengeluarkan sebuah statement, kalau mau dibunuh nonton sirkus saja. Jadi untuk gue, lu nggak layak jadi pelatih lu. Sepak bola itu adalah entertainment. Kenapa pemainnya dibayar mahal? Karena mereka artis. Untuk mengentertain. Asik ya? Nggak pernah loh. Jadi untuk gue, kalau pelatih ngomong pelatih, gitu. Gitu. Makanya gue happy dia hancur-hancuran di mana-mana. Tapi tetap aja dapat Napoli itu. Ya itu
klubnya yang goblok. Nah, Conte, merhatiin Conte gak? Conte di IPL juara, balik lagi ke Italia juara, tapi dia sering selek sama manajemen. Iya. Tapi menurutmu gimana tentang coachingnya Conte? Gini, coaching itu kan kalau dia tidak berhasil di sebuah klub, apakah dia pelatih jelek? Kan belum tentu. Ya kayak Arne kemarin, belum tentu. Iya, iya. Jadi memang cocok-cocokan bahwa dia punya keinginan sangat keras untuk didengar sama manajemen, ya itu hak dia. Iya kan? Ya sama kayak Arne Slot masuk tahun pertama. Slot, lu mau nggak ngelatih Liverpool? Zero budget. Oke, gue mau langsung juara. It happens, bisa kan? It happens, bisa. Malah dikasih duit banyak, malah hancur-hancuran. Benar. Iya kan? Jadi nggak ada parameternya. Nah, Conte juga bisa juara dengan Chelsea, bisa hancur-hancuran juga dengan Napoli kemarin. Sampai juara juga kan? Iya. Jadi susah gitu loh untuk membilang pelatih ini bagus, pelatih Conte di timnas Italia jeblok juga kan nggak salah. Iya, ya emang Ya, kayak jadi gitu. untuk gue Conte salah satu pelatih Italia yang bagus. Apakah, tapi kan ini menarik sama kayak tim F1-nya sih. F1 soalnya timnya juga mulai kayak gitu. Nah, kalau sekarang kita meraih ke Raiso ngomong ya, angel banget ya. Pesta bola dunia. Ya, kayak asu ya. Aku udah biasa ya, kayak emang ya. Remuk ya. Ya maaf ya, ini gara-gara ada iki renek panganan toh. Panganan dong. Ya. Ini Gue belum makan nih. Nah, tuh eyang-eyang ini. Tolong dong. Ini panitia atau siapapun tidak ada memberikan makanan, tolong pesenin GrabFood. Pesenin GrabFood. Ya, maaf ya, Coach. Ini orang tua. Siapa? Ini sekarang teh loh nih. Beliau sudah tidak minum soda di sini. Sudah ngeteh, tidak nge-vape, tidak ngerokok. Tolonglah makanannya disediakan. Pesen GrabFood. Nah, sekarang tentang pesta bola dunia. Lagi wangel lagi ngomong. Coach, kemarin kan kalau di pertemuan sebelumnya kan prediksi. Aku prediksi per grup. Ya. Walaupun ini mainstream. Tapi menurutmu, apal grupnya nggak sih, Coach? Ya enggak lah. Grup sakit ngono. Istuwa saya. Dari grup A nih. Janco emang lu apa lu baca juga, Cuk? Ya kan. Langsung haji. Ngatain aku tua. Wah, aku ya nggak hafal. Grupnya banyak ya, Coach. Makanya. Grupnya sekarang banyak banget ya. Yang pertama itu ada Meksiko, Afrika Selatan, Korea Selatan, Republik Ceko. Meksiko, South Africa, South Korea, Republik Ceko. Meksiko sih lolos. Sama Ceko. Cuman Oh ya, South. enggak, bentar. Oke. Yang jadi masalah di grup stage ini dari 48 negara, 32 lolos. Oh, sistemnya. Iya, jadi ada kalau lu hanya ambil juara sama runner up nggak sampai 32. Jadi harus ada best berapa? best of 3. Best of 3. Nah, kalau lu mau bahas 1-2 aja Ya, tanpa best of 3, itu gue bilang Ceko sama Meksiko. Ceko sama Meksiko. Iya. Mantengin pemainnya nggak? Apa? Kalau dari apal nggak? Enggak, pemainnya enggak, tapi karakter permainan di timnas. Apal? Mantengin loh. Ya, gue mating karena Belanda itu selalu sering kalah sama lawan Ceko. Oh, segrup ya? Enggak segrup, sering kalah dulu-dulunya. Belanda tuh grup berapa tuh? Apal nggak? Oh, grup F. F. Waduh, grup serem. Paling berat itu. Belanda, Jepang, Swedia, Tunisia. Ya, kita jangan gitu, kita ke A dulu. A dulu deh. Meksiko Meksiko sama sama Ceko. gua bilang. Nah, ke B, ke B itu Kanada, Bosnia Herzegovina, Qatar, Swiss. grup H ini mah. Swiss pasti. Swiss, tapi Swiss itu apa ya? Saya coba gue kok Shaqiri ya? Ya Shaqiri dulu. Saka sama Shaqiri. Saka masih kan? Iya masih, Saka masih. Bosnia Herzegovina itu Enggak lah. ora ya. Kalau si Kefarat itu Georgia ya? Georgia nggak lolos. Georgia nggak lolos. Kanada aku ora hafal ya. Cuman Davis ya. Ya mungkin Swiss sama Kanada. Qatar. Qatar enggak lah please ya. Qatar balapan onta ya di gurun pasir. Begitu-gitu kita kan pernah kita lawan itu timnas. Apa iya? Makanya. Terus baru gue grup C. Grup C seru nih. Brasil, Maroko, Haiti, Scotland. Brasil Maroko. Scotland ada Robertson, Stuart. Mungkin best of three. Best of 3. Tapi Haiti 1-2 sih. Haiti lumbung gol. Haiti mancing. Suruh mancing aja. Oke, grup D, Amerika Serikat tuan rumah sama kayak Meksiko, Paraguay, Australia, Turki.
Amerika dan Turki. Wah, Turki serem sih. Gak Lumayan. so, ada apa? Arda Güler ya? Ada Güler. Itu Yildiz. Yildiz tuh bagus banget ya. Oke, Amerika Serikat, Turki. Amerika Serikat karena faktor tuan rumah ya. Tuan rumah. Tuan Dan rumah. mereka not bad mainnya. Kok kemarin gue nonton Amerika lawan siapa ya? Unggul 2-0 lawan Senegal atau Ghana kemarin. Pulisic tuh. Ya Pulisic. Pulisic ya pemain bintang. Des, Pulisic, Oke. Terus McKennie. iki grup E. Jerman, Curacao, Pantai Gading, Ekuador. Jerman, Ekuador. Wah, plot twist kok ora Pantai Gading ya? Gue nonton Ekuador bagus mainnya. Kapan? Pas lagi Friendly. friendly. Ya, Nonton lawan siapa pas itu? Lawan Belanda. 1. Tapi Belanda kartu merah ya. Hah? Tapi gue nggak lihat skornya 1-1. Tapi mainnya bagus Ekuador. Prediksimu tuh bener-bener Jerman jelas ya karena ya di atas angin ya. Menurutmu ini umpung Jerman, kenapa Wirtz itu perform banget di Jerman, tapi di Liverpool angin-anginan? Apa karena faktor strategi? Faktor adaptasi. Lu kalau main di sebuah tim di mana temen-temen lu respect sama lu, semua bola ke lu kan beda banget sama you have to earn it karena lu bukan bintang. Banyak yang bintang di tim ini. Iya. Jadi dia butuh waktu aja. Oke, menarik nih. Terus grup F, ini idolamu ini. Paket. Atas nama Tirta. Ya saya. Iki Grab Marto. Suruh buka di dalam lah, masih kita buka-buka di sini. Ribet. Yuk. Ini om kau suruh makan keripik. Rapopo. Kau mau ngeracunin. Wah, coach ini kau dipesenin. Yang penting makan daripada kau no. Kacangnya lah. Oh, ini. Aduh. Ini rapopo. Kira apa? Buka di sini nggak apa-apa? Buka sini nggak apa-apa kan? Nggak boleh. Apa nih ini? Buka sana aja. Masuk. Saya tuh tadi pesennya GrabFood, bukan GrabMart. Ya. Iki ngeleh kon bukan cemilan loh. Di kacangku di. Makasih ya. Wah, keker juga kau. Hobi pusat, Mas. Iki wae cukup. Orang tua makan kacang asam urat. Asam urat kan dulu, Gus. Sing tua itu sopo jantung. Boleh itu. Ya, untung-untung ada sponsor itu loh. Sabar nih. Tolong ya GrabFood-nya, jangan dikasih ini yang kayak gini, jangan makan keripik. Ikut nggak boleh. Dia tuh di mana siaran sama gue selalu ngomong gitu. Nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu, tetep aja. Nggak ngaruh juga. Tapi kayak gini tuh bisa meningkatkan asam urat. Kan gue nggak tiap hari makan kayak gini. Mampus lagi. Babi. Bapak anak. Apa? Bapak anak. Ya makanlah, serah lu. Ya, makanlah. Ya makanlah, serah lu. Ya yang menang lu. Yang menang dia. Papa sama anak. Lanjut. F ya? F ini sampai ini tim idolamu. Belanda, Jepang, Swedia, Tunisia. Berat ini coach. Swedianya nggak bisa. Belanda ada Gakpo. Nanti aku mau Belanda mau bahas itu tuh. Belanda Jepang. Sama sih. Kok malah nggak Swedia? Swedia hancur men. Ada Isak, asu bosok. Pekok tenan deh. Emang Isak bagus apa? Ya itu Ada dibeli. Jokeres. Jokeres Swedia ya? Ya kan idolanya Arsenal ya. Yang langgar. Idolanya Arsenal bukan idolaku. Ya makan lah, serah. Enggak lah. Nah ini mau tanya Belanda coach aku. Coach tuh kan mantengin Belanda terus. Enggak. Aku mau tanya Gakpo. Gakpo tuh nggak disukain banget sama Liverpool musim lalu. Aku pengen orang netral aja yang mantengin. Karena kalau tanya orang Liverpool udah pasti bias. Apa yang terjadi di Gakpo di tahun kemarin 2025-2026? Gini. Bahwa kalau lu bilang Gakpo main jelek banget, gue setuju. Setuju. I agree ya. Emang jelek musim lalu ya. Tapi gue tanya lagi, emang siapa yang main bagus satu musim di Liverpool dan lain? Itu Szoboszlai. Lu kalau ngikutin gue pernah bilang awal musim nih. Nah, Kalau di Liverpool, Szoboszlai adalah pemain terbaik, artinya hancur ini tim.
Ya, aku ngikutin statement itu. Gue keluarkan statement itu kan. Ya, Dan di sekarang awal-awal. kan dia pemain terbaik Liverpool kan. Kemarin dipilih. Artinya tim ini hancur kan. Bener, setuju. Nah, jadi kalau lu tanya kritik Gakpo, fine, I can accept that. Yang lain juga hancur. Justin. Kenapa Gakpo doang yang kena? Justin benar lagi. Iya kan? Iya. Jadi nggak fair. Tapi kenapa turun? Ada 3 pemain kemarin disorot. Kalau aku nggak tahu coach mantengin nggak. Gakpo, McAllister, McAllister lebih hancur lagi tuh. ya hancur, lebur. Menurutmu kenapa? Apa karena ambisius? Kalau adaptasi pelatih kan tahun lalu udah ketemu Arteta. Iya, makanya gue juga bingung ini ada apa ini dengan Liverpool. Mereka tahun lalu kalau jadi juara ini kan udah kompak semua ya. Iya, udah kompak. Iya kan? Iya. Artinya dalam koordinasi dengan pelatih juga oke gitu loh. Kok tahun ini bisa jeblok, McAllister hancur, semua hancur, pemain baru hancur juga. Salah nggak kelihatan, Van Dijk bikin blunder berkali-kali. Benar. Konate, Wah, paling parah. baru pertama, parah banget. Wah, Konate parah. Kan nggak ada yang tahu itu kok bisa seperti itu. Ya. Kalau firasatmu sebagai orang yang pernah nge-coach, apa? Kematian Jota? Kaget sama itu? Kalau gue bilang penjualan Luis Diaz dan hilangnya Jota itu kan nggak terprediksi. Mereka jual Luis Diaz dengan catatan masih ada Gakpo, masih ada Jota yang bisa main sebagai striker maupun dari sayap kiri. Mendadak Jotanya hilang. Ya. Di situ mereka agak kaget dan mereka menyalahkan kenapa lu nggak beli pemain. Sebenarnya beli pemain juga, beli Ekitike. Ya. Tapi mungkin 3 pemain ini mungkin kurang bisa adaptasi di dalam. Jadi gue nggak tahu dan mungkin Klopp versi Slot tidak memiliki kemampuan untuk menyatukan pada saat tim ini menurun. Lu jarang pernah bahas ini loh. Ya karena nggak ada fans. Ya, nggak ada yang tanya juga. Jadi ini fair. Nah, Grab Pak, Grab food. Grabfood mana ya? Grab food. Pesen apa gue? ya GrabFood. Bu, ya Ratung ya. Bu. Sama Tirta. Ini atas nama Tirta. Popcorn chicken. Dip, masa aku dinaiki tok. Ki. Yo bukain Pak makanannya. Ini diangkat aja, jangan gini ya. Kalau udah tua, seusia Jangkrik mulai lagi kamu. kalau udah tua seusia beliau hindari makan kacang-kacangan seperti ini. Takutnya nanti nyeri-nyeri gout arthritis. Ini hanya terjadi di Koci. Mungkin karena dulu mudanya di Belanda. Jadi sehat. Iya, kalau seumur beliau makan kacang stroke. Udah pernah stroke? Jadi enggak lah. Dapat kata Kaduin Wahyono. Ya, ini burger. Ini burger apa ini? Ya makan dulu. Daripada kita bahas stres. Daripada bahas Liverpool, mending makan lah. Aku tuh hari ini udah minum kopi, disediain kopi neh. Itu apa burger ya? Burger, weh. Ini burger. Ngemil aja. Aku ngemil juga. Kayak gini. Oke. Lanjut Liverpool lagi. Masih aku penasaran karena selama ini kan Liverpool tuh kalau aku bahas ya sama supporter Liverpool toh. Ya. Nah, ini kan sama netral yang kebetulan nge-coach. Iraola masuk. Karena ada di kick. Revolusi menang Liverpool. Prediksi apa yang terjadi? Iraola pelatih Bournemouth ya. Aku insecure ya. Enggak. Jadi gue kemarin kalau saya baca statement dari Iraola. Nah. Dia bilang, kenapa saya tidak mau jadi manajer, saya ingin fokus hanya jadi head coach. Kan gosipnya masalah Xabi Alonso diberi wewenang untuk beli pemain, Iraola nggak mau. Dia bilang, dan saya nggak mau kontrak panjang, 2 tahun. Iya, Kenapa? 2 tahun, toh. Nah, kenapa? Karena menurut saya di IPL ini setiap tahun kamu harus membuktikan sebagai pelatih. Bicang. Kamu harus membuktikan tiap tahun sebagai pelatih. Jadi it doesn't matter lu mau kontrak panjang atau pendek, lu harus membuktikan. Jadi, dan untuk gue itu sebuah sebuah keputusan atau statement yang luar biasa sportifnya dari ini pelatih. Jadi bukan pelatih yang cari duit doang. Iya. Udah nggak? Kayak Losainer 6 tahun. Iya. Jadi dia benar-benar ingin membuktikan bahwa ya kalau gue seandainya dapat kontrak lebih panjang artinya gue worth it di sini. Startnya udah bagus, tinggal kembali lagi. Squad ini harus diperbaiki. Kalau seandainya pembeliannya nggak terlalu bagus, yang bertanggung jawab kan tetap pelatih.
Oh iya benar. Yang beli manajemen, yang bertanggung jawab tetap pelatih. Benar. Sama kayak Perez bilang, Xabi Alonso minta pemain tengah. Kan gue bilang, ini contoh aja. Gue mau lihat Madrid ditinggal Kroos sama Modric. Alonso masuk, gue butuh pemain tengah. Perez bilang, nggak perlu pemain tengah. Pemain kita udah hebat semua. Dan akhirnya terseok-seok kan. Ya tuh, aku ingat prediksimu coach. Aku lihat yang bilang kayak Madrid tanpa Modric sama Terus, ini selesai. Iya, selesai. Selesai beneran. 2 tahun Aku selesai tahu. beneran. Kan? Iya. Karena kualitas pemainnya, lu tetap penting. Kualitas pemain itu penting. Nah, kalau kita bicara Iraola, gue percaya Iraola bisa ngangkat Liverpool ini. Tapi dengan catatan harus diberikan beberapa pemain yang diinginkan. Walaupun dia cuma head coach. Kalau gue jadi manajemen Liverpool, gue akan tanya, Lala, lu pengen pemain siapa? Ngerti nggak? Ngerti dong. Jadi bukan sekedar beli aja. Jadi tetap sebisa mungkin, sebaik mungkin Iraola dilibatkan Oke. dari pemain-pemain. Kalau itu bisa dilakukan, dia bisa dapat 2-3 pemain yang sesuai yang dia inginkan, Liverpool bisa bangkit lagi, bisa bersaing untuk. Nah, sekarang kita ke Spanyol. Ini asik nih coach. Spanyol tak lihat dulu. Dia ada di grup H, tak lewatin dulu grup G. Karena kalau aku ngomong grup G pasti kau marah. Grup G itu Belgia, Mesir, Iran, Selandia Baru. Iran lagi. Iran akhirnya bisa berangkat, tapi katanya nggak boleh pakai logo yang sebelum revolusi, nggak paham aku. Belgia, Mesir, Iran, Selandia Baru gimana tuh coach? Belgia lumayan sih. Belgia. Belgia lumayan. Nah kan masa-masa wis hilang. Nggak sedahsyat dulu, tapi tim ini lumayan. Oke. Mesir, ono Salah yang udah. Nggak. Oke, gone. Iran deh. Ini kan nggak juga. Habis Iran siapa? Selandia Baru, New Zealand. New Zealand. Jadi Berarti kalau, tiga-tiganya ini untung-untungan nih. Belgia, Mesir, Iran, Selandia Baru. gue cenderung pilih Iran sih. Wah, kalau Iran panjang. Ini pizza Iran ya? Bukan, Bang. Gue tanya, Asu ke lu pernah ke Iran nggak? Belum lah, susah. Gue pernah. Hah? Gue pernah 10 hari di Iran. Teheran. Ngapain? Sama timnas. Kapan? Trial. Long time ago. Trial. Futsal. Gue udah nggak ngelatih, gue dirtek. Jadi waktu itu, kalau gue dirtek artinya antara tahun 2011 sampai 2013. Kayak apa lo kotanya? Lu kan 2011 waktu itu sudah selesai revolusi 1970-an. Oh iya. Di film Argo. Ini salah satu yang yang kita lakukan cuma dari stadion dari hotel ke stadion, Ya. ke venue, itu doang kan. Ya. Dan gue yang gue lewatin itu banyak sekali penjara. Penjara? Itu serius, Coach? Serius. Gue tanya, kok banyak penjara? Jadi bukan karena banyak kriminal, tapi penjara untuk politik. Jadi orang yang punya pendapat politik berbeda atau masukin penjara. Ada banyak penjara itu. Etienne. Terus Nggak boleh, pada waktu itu Coach nggak bawa HP kan? Nggak boleh kan? bawa, nggak masalah. Nggak kayak korut berarti? Enggak, aman kok. Terus jadi gue dikasih 2 bodyguard, oke. Tapi kan gue orangnya nggak suka gitu-gituan kan. Oh. Nah pada saat di hotel gue suruh OB gue ajak ngobrol bodyguard biar kita melipir keluar. Asu. Gue bawa dokter gue sama asisten gue, kita bertiga jalan-jalan aman-aman aja kok. Lewat pasar segala nggak diliatin orang Cina atau apa gitu, kagak sama sekali, aman. They don't care dengan lu gue merasa aman semua. Oke. Di situ. Tapi yang sangat kelihatan nih rumah kota Teheran terutama itu very dull, membosankan. Karena warnanya itu aja, warna gedungnya, terus nggak ada hotel luar negeri, nggak ada dan lain nggak ada, cuman ada yang lokal-lokal Ya, lah. kena embargo ya. Mobilnya mobil tahun 80-an. Itu fakta. Ya, fakta. Renault sama Peugeot banyak, mobil Perancis. Itu tahun 80-an lah. Banyak. Jadi, ya itulah Teheran. Itu Teheran yang gue lihat dengan mata gue sendiri. Tapi menurutmu kenapa pemain bolanya hebat-hebat, Coach? Nah, ini masalah bukan bola. Futsalnya juga hebat loh. Ya.
Fisik mereka tuh satu, mereka bukan Arab. Don't call them Arab ya. Persia. Mereka Persian. Mereka. Oke. Mereka fisiknya itu kayak Eropa. Fisiknya pure Eropa. Dan kayaknya punya budaya juga di sepak bola sama futsal di mana mereka lumayan excel. Kalau di Asia, Jepang, Korea, Iran ini kan tak tersingkirkan sama Australia mungkin. Tak tersingkirkan 4 ini kan. Ya, Jepang itu udah ibarat level Eropa papan tengah lah. Ya kan? Ya. Iran juga mungkin sedikit levelnya di bawah Jepang tapi masih bagus. Korea tapi eranya mulai gara-gara Son mulai. Ya. Hilang. Korea tahun ini agak kurang. Tapi back-backnya lumayan lah. Kim Min Jae. Ya, Lee Min Jae. Nah, sekarang kita bahas yang lagi heboh. Di video sebelumnya, videomu viral yang dulu kan fans Madrid agak kesel sama Koci. Ternyata prediksimu kejadian semua. Terus kesel sama Perez. Dan benar statementmu bahwa Perez akan beli pemain bintang lagi. Sabar. Jinyak lagi ngomong Perez, kalau ngomong makan lah. Ini jadi cut ini ya. Ikut yang bayar, Cok. Oh sama, Pak Grab. Hidup Grab, ya makanlah, ya makanlah. Ikut yang bayar. Cok. Pizza Spanyol. Pizza Spanyol nih. Tapas. Nachos, Meksiko nachos. Makanlah pizza. Ya makanlah. Oke, lanjut. Asu bajingan. Asu lagi ngomong Perez tuh. Nah, untuk yang Perez itu kan kemarin Coach bilang Perez tuh hobi beli pemain bintang. Oh, ya. Terus ini kampanye. Kampanye calon presiden satunya ngomong mau beli Erling Haaland. Ya. Mau dituntut sama Manchester City. Ya. Ngamuk. Ya. Perez tiba-tiba ngomong saya akan membangun another Galacticos. Beli Ya. 150 juta. Oke. Tapi ngasih kisi-kisi. Bukan dari IPL. Ya. Siapa tebakanmu? Tak ingat video ini di tag sebelum Perez ngomong dan sebelum memberikan bid. Kita nggak tahu Pemain siapa? GrabFood ACC kapan. Ya, jadi kita akan mengatakan prediksi Koci siapa yang sebelum dibeli Perez menurutmu? Kalau gue bilang Dembele atau Due. Anjing, Dembele itu mantan Barca loh, Coach. Figo juga mantan Barca. Enrique pun juga mantan Barca. Udah sering lah. Dembele atau Luis Milla, pemain pelatih kita. ya benar itu kan Barca Madrid. Iya. Dembele atau Due. bukan Keparat. Farad mungkin, tapi kayaknya. Jadi pemain PSG. Karena Farad itu kan dari kiri. Kiri ada Vinicius, ada Mbappe. Mbappe kan bisa dari kiri juga. Nah kalau Dembele itu bisa striker, bisa kanan juga kan. Due bisa kanan juga. Dan dibutuhkan kanan. Kanan kan Rodrigo. Jadi kayaknya kalau nggak Dembele, Due. Nasibnya Endrick menurutmu mau ditaruh mana itu? Oh, penuh gitu? Enrique. Oh, itu sama Endrick Buang. Lyon dibuang. Ya. Tapi Endrick di Lyon bisa jadi jago Ya, banget. Lyon Liga nggak jago banget tapi lumayan lah. Jadi itu karena faktor liga. Ya iyalah. Nah, tadi kan kita lihat timnas jago belum tentu sama liga jago. Liganya bagus. Ya. Tapi tidak terjadi dengan Spanyol, Coach. Timnya keren-keren. Karena mayoritas pemainnya main di Spanyol. Oh. Apa karena juga kayak kebijakan kayak Athletic Bilbao kemarin. Dia membuat kebijakan bas semua. Itu kan Bilbao doang yang bikin kayak begitu. Karena liganya bagus. Pemain dari timnas main di liga. Makanya cocok. Nah, kalau teori itu yang di sini berlaku. Timnas bagus, liga bagus. Di Spanyol. Di Spanyol. Jadi belum tentu berlaku di semua negara. Di negara lain. Oke. Di Belanda nggak berlaku, di Inggris nggak berlaku. Kipermu Raya. Kemarin fans Arsenal tanya ke Coach dong. Raya kenapa nggak jadi kiper utama Arsenal? Kiper utama Spanyol menurutmu? Raya itu kayak T-Rex, lengannya pendek. Coach, Ya, kan? fansnya banyak, Coach. Ya, I don't care. Lu kalau lihat De Gea zamannya itunya, zaman peaknya, Courtois, Oblak, Neuer bahkan itu bola-bola pojok-pojok itu dapat. Raya sering nggak dapat. Onana sering nggak dapat karena lengannya pendek. Bukan tingginya 185, 188 lah. Lengannya pendek. Siapa Pickfordnya Inggris sama lengannya pendek juga. Ini pendapatnya. Tapi kemarin Raya lihat nggak yang kontennya Raya milih pemain kiper?
Dia justru memilih De Gea daripada dirinya sendiri. Memang De Gea itu realistis, memang De Gea lebih bagus daripada dia. Mampus Coach, ini fansnya ngamuk semua. Enggak. Lu kenapa sih Coach ini nanti fans Enggak. Arsenal? Fans itu harus kritis terhadap klubnya sendiri. Statement. Loh, tapi kemarin ada yang ngomong, masa sih kalau Arsenal kalah kita mengkritik pemain sendiri? Ya iyalah. Katanya fans Karbit gak setia. Setia. Kocak Definisi Karbit ini menurutmu apa? Jadi kemarin di X sama Threads itu ada yang serupa. Tapi aku baca ini lebih ke Threads sih. Ada yang bilang nggak, fans Karbit adalah yang mengkritik pemainnya ketika main jelek. Enggak, itu bukan kan, itu fans tolol itu. Justru lu kalau pemain jelek lu harus kritik. Lu harus realistis, harus objektif. Dari Arsenal yang lu kritik kemarin, pas final UCL, belak-belakan. Pelatihnya. Langsung di depan lagi. Kan diperpanjang. Ya itu tololnya Arsenal di situ. Makanya gue bilang nggak juara pun tetap diperpanjang. Ya benar. Karena yang make money loh. Orang kan bilang, lu lihat coach Kroenke, Ya, semua yang dipegang Kroenke jadi juara. benar. Oke. Setuju. Oke. American football, Juara. basketball, Ya. terus apa ice hockey atau Hoki, baseball. hoki. Ya sekarang IPL Arsenal. Ah. Pertanyaan gue, berapa kali dari klub-klub yang dipegang Kroenke itu juara? Sekali. Masing-masing sekali. Sekali doang. Habis itu nggak juara lagi. Tapi asu haji lagi. Jadi faktor orangnya si Kroenke Amerikanya Bener kan? masih mending FSG dong. Si pemilik Jauh. Liverpool. Jauh. Lu kalau mau bilang juara, lu lihat ownernya Chicago Bulls lah, beruntun juara. Ya, 6. Lakers beruntun juara. Ya, tripit. FSG dengan Boston Celtics dengan apa itu kan beruntun juara. Ya. Ini cuma sekali doang. Jadi artinya apa? Ya nggak akan juara lagi tuh. Disuruh makan burger kok sama GrabFood. Ini enak ini. Mau protes. Enak itu. Mana ya? Ini enak ya? Hah? Enggak. Ya makanlah. Ini yang ditahir paduan jadinya. Ya, aku mau tanya yang pemain, kalau misalkan pemain Spanyol yang pengen berharap lagi Spanyol masuk Arsenal enggak? Karena Arteta tuh Spain banget. Pemain Spanyol yang masuk ke Arsenal. Pengennya siapa? Kan Subimendi udah. 2. Siapa? Pedri sama Lamine Yamal. Bajingan. Mana Ya, mungkin lu dia- kan tanya pengen. Kenapa pengen Pedri sama Lamine Yamal? Kenapa harus mereka berdua? World class, mereka punya nilai tambah yang tidak dimiliki oleh pemain Arsenal sekarang. Itu yang lu sebut di video pertama, faktor pemain bintang. Pemain bintang. Yang kalau misalkan kena low block, dia bisa. Atau lagi susah nggak bisa ngangkat, dan pemain bintang ini yang bisa ngangkat. Tuh. Orang tuanya. Coach minta makan manis ke kru. Bisa memaksa coach baca prom. Hanya di sini coy. Ku kasih tahu nih ya buat GrabFood. Dia ini udah umur kepala 6. 5 cowok. 59 tahun ini. Iya, ini banyak. Mau kepala 6. Janganlah kau kasih makan manis. Makan manis buat saya aja, makhluk apa makan manisnya. Ada es teh nggak? Es teh mana? Wah, ngawur. Martabak. Cuk, Apa itu? Sini. Martabak. Oh, martabak. Ya satu bisa lah. Coach udah tua, coach. Nggak ngaruh. Coach, ini kalorinya gede banget. I don't care. Ini udah jam tuh. Buset. Lanjut. Ya makanlah. Makanya Ya, Sama. gua kasih tahu gini ya, dadar coach. Besok siaran pesta bola itu jam berapaan yang besok? Kan katamu siaran berpuluhan-puluhan kali itu. isu. Terus cemilanmu kalau siaran apa? Nah, tergantung endorsan. Aku jujur banget ya, boy. Kita tuh udah dijuluki bapak anak, sama-sama ngegas, jangkrik. Nah, Madrid gimana nih konfliknya? Menurutmu apa yang terjadi di
Gimana caranya Madrid biar dapat piala deh? Kan prediksimu bener semua tuh. Kemarin dari 2 tahun lalu. Terus kan Madrid coba tanya Koci, gimana caranya menurutmu apa yang harus dilakuin Florentino Perez? Harus beli pemain yang cocok dan beli pelatih yang punya. Kalau Perez menang, kemungkinan Perez menang. Kan Mourinho pelatihnya. Ya. Tapi Mourinho yang di Inter, yang di Madrid, yang di MU, di mana kita lihat itu beda sama Mourinho yang di Benfica. Benfica dia main menyerang. Intinya adalah lu harus berani punya nyali main menyerang. Oke. Sama beli pemain yang berkualitas karena tengahnya itu jelek, belakangnya jelek. Mereka baru beli Konate sama Dumfries, bek kanan. Nggak menjanjikan. Kalau jadi di kanan ada Dumfries sama TAA. Masih oke lah bisa bersaing. Tapi Konate tahu sendiri Konate kayak apa. Wah, iya itu nggak menjanjikan juga. Di Liverpool blunder terus. Konate sama Rudiger nggak jelas juga. Nah, ini harus beli pemain yang oke lah. Depan sih sebenarnya sudah cukup mewah dengan Mbappe sama Vini ya. Ya. Dia mau beli bintang lagi. Kemungkinan besar penyerang kan. Ya. Nah, tinggal beli pemain tengah. Nah, pemain tengahnya ini yang dia harus jeli karena level Camavinga, Tchouaméni itu bukan levelnya Madrid. Gosipnya katanya Rodri ya. Itu pun gue udah berkali-kali bilang pada saat mereka masuk. Fans Madrid nggak percaya. Sekarang baru diem semua. Wah. Tapi prediksimu yang kemarin final UCL gila sih itu. Iya juara. Tapi kalau strateginya bla 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 beneran. Bentar, kita bahas ini. Prediksi berikutnya. Tahu nggak? Kamu tahu yang prediksi peramal gurita itu atau anjing korgi? Iya. Mirip ya. Botak bukan sembarang botak. Parah. Oh, dia kan akrab. Ingat demi sponsor nggak boleh marah dia. Ini grup I. Prancis, Senegal, Irak, Norway. Ah iya, susah nih. Perancis, Norway. Mungkin Senegal rank 3. Irak ya apes. Ya Irak lawan Indonesia masih kesusahan. Prancis karena menurutmu Prancis tuh potensi nggak jadi? Ya. Pemainnya gila di depan, Mbappe, Dembele, Doué. Gila itu pemain depan mana yang lebih bagus? Nggak ada. Ya cempok kencang banget itu. Udah nggak usah lagi ya. Ngomong apa? Ya, tapi itu kan di atas kertas. Iya. Realitanya belum tentu. Nah ini yang katanya Koci bias nih memprediksikan Argentina. Aku sampein tuh komentar netizen. Argentina, Aljazair, Austria, Yordania. Ini jelas Argentina kan? Oke. Nomor 2-nya rebutan antara Aljazair, Aljazair, Austria, Yordania. Austria. Ono sapa tuh, Coach? Australia itu bekas pelatih MU. Siapa namanya? Rangnick. Rangnick. Oh iya tuh jago sih itu. Bagus ya? Heavy metal pressing pertama itu. Iya, Dia yang menemukan. Nah, Coach ini kemarin netizen yang ngajak debat. Coach bias Argentina apaan? Kenapa bisa diprediksi Piala Dunia? Ini mah karena Coach fans Messi. Gue nggak pernah bilang Argentina Piala Dunia. Kapan tahun ini? Oh iya, yang juara pesta bola katanya bakal Tahun lalu. yang jagoin kemarin Sekarang kan 4 besar. ya 4 besar. Kenapa aja katanya mereka tuh Coach bias dukung Argentina 4 besar. Murni karena apa? Karena Messi. Messi itu punya impact begitu besar di grupnya. Semua bola itu ke Messi. Semua pemain itu akan protek Messi. Tapi Jadi pure itu. Kalau Messi jatuh, ambruk ini barang. jadi tergantung Messi-nya. Tergantung Messi-nya. Asumsi Messi di match pertama cedera sebulan lah, otot atau bisa kan? Bisa. Selesai itu Argentina. Wah, prediksi. Tapi kan dia usia 36, let's say dia bisa bertahan. Usia segitu kenapa Coach yakin dia memberikan impact? Ya impact-nya di dalam, dia di luar lapangan, semua impact ke pemain-pemain itu luar biasa Messi. Jadi mereka bersedia untuk mati lah demi Messi. Ini yang jagoannya. Nah, netizen yang anakku jagoin ini. Portugal. Anakmu fans Arsenal bukan? Anakku Madrid. Tapi dia Bapakmu fans Arsenal. iya. Dan tipikal bapakku kayak dia kayak gitu. Nah, satu piala dah cukup lah, UCL susah. Gitu. Pas. Tapi bapakku tuh tipikal yang kemarin pas kalah Arsenal ya udah legowo, marah bentar tapi legowo, nggak sampai di bawah hati enggak. Nah, yang berikutnya ini anakku dukung ini, Portugal, Republik Demokratik Kongo, Uzbekistan, Kolombia. Kolombia kemarin highlightnya sampai di post sama FIFA.
Nah ini menurutmu pasti jawabanmu Portugal sama Kolombia kan? Portugal, Kolombia, Uzbek nomor 3. Nah Portugal ini mau sejauh apa? Gila loh tuh, ada Bernardo Silva. Portugal itu jago kalau Ronaldo nggak main. Waduh coach. Iya. Jadi Argentina jago kalau Messi ada. Iya. Kalau Portugal malah pas Ronaldo jangan main. kok iso? Ini coach ini Clipper, aduh. Clipper biarin, gue udah tiap hari di clipping juga, bodo amat lah. Jadi gini, bedanya Ronaldo dengan Messi, Messi bermain untuk tim, Ronaldo bermain untuk diri sendiri. Dan ada beberapa pemain yang nggak suka, termasuk Bernardo Silva, nggak suka dengan adanya. Karena dia tidak membuat mood pemain naik, tapi justru menurunkan. Lu coba nggak passing Ronaldo, ngambek. Ya. Messi nggak dipassing santai aja, tapi pemain ingin passing ke Messi. Pemain Portugal nggak pengen passing ke Ronaldo. Tapi ngambek. Dan itu membuat mood nggak bagus. Jadi tergantung kalau misalkan besok pelatihnya tega mencadangkan Ronaldo. Portugal meroket. Wah. Ini kalau sampai prediksi kejadian, wah, tahu kan yang paling galak itu di setiap aku bahas CR7 tuh pasti cepat viral. Fansnya banyak banget loh, coach. Lu tahu setiap gue melihat klip di IG tentang CR7 yang salah nendang lah apa, gue selalu repost. Asu malah nantang. Dia bapak tua emang suka, aduh, Aduh, aku malah deg-degan ini. Tolong fans Ronaldo, jangan marah ya. Itu objektif ya. Masa gue nggak boleh punya pendapat yang berbeda? Ya, setuju nih. Iyalah. Iya. Grup terakhir, ini grup idolaku. Inggris, Kroasia, Ghana, Panama. Panama pasti out. Ya, remuk tuh. Inggris, ya. Ya. Inggris, Kroasia sih. Sejelek-jeleknya Kroasia, Ghana lebih jelek nih. Oke. Nah, ya, sebagai aku yang penikmat Liga Inggris, seberapa jauh Inggris akan melangkah di pesta bola? Tergantung drawing sih, tapi harusnya sih perempat, kalau beruntung semifinal bisa. Kalau aku pede bilang football is coming home. Football is going home. Ya. Asu. Bukan kan. Coming home. Kalau Koci sendiri jago siapa sih? Spanyol. Orang bertaruh katanya Belanda. Ya apa kapan gue bilang Belanda juara? Netizen, bukan aku. Enggak pada. Gue dukung Belanda karena gue besar di Belanda. Gue belajar bola di Belanda. Keluarga gue di Belanda semua. Tapi kalau Tapi kalau objektif siapa yang jago ya Spanyol, Belanda. Belanda kalau beruntung aja bisa itu. Seperti ekonom Jerman yang bilang nah itu Belanda jadi bakal juara dunia. Enggak make sense. Lu tahu parameter dia apa? Pendapatan kapita bruto. Iya. Pendapatan kapital lah, jumlah penduduk lah apa. Tapi kan tuh Kesejahteraan. ya betul. Terus dia bilang katanya Belanda tuh kan juara karena kesejahteraan. Ini kan lucu gitu. Kok kejadian? Kan seneng loh. Ya of course. Tapi kalau kita realistis enggak. Tim ini jelek, man. Iya. Lihat pemain depannya. Weghorst, Depay, Brugge, Gakpo, Malen, Summerville. Yang gua harapkan nih Summerville, gua harap. Summerville banyak yang bilang ya. Tapi netizen kemarin berarti kebantah ya. Kemarin ada yang bilang, Koci mah pengacara Gakpo. Sudah terbantahkan. Ternyata tetap kritik ya. Netral. Nah, aku tanya futsal. Anakku main futsal. Anakku posisinya anchor. Umur piro? 10. Oke. Nah, terus menurutmu apa yang membedakan kenapa kok futsalnya timnas tuh jago banget? Aku mau tanya karena kan Koci sudah membawa timnas futsal. Ya, gini. Salah satu alasan kenapa gue 2003 ingin membantu futsal karena gue merasa potensi orang Indonesia di futsal itu jauh lebih besar daripada sepak bola. Why? Karena fisik, postur, kita kecil, kita lincah, kita punya speed, tinggal yang jadi masalah dan kita adalah otak kita harus diasah. Can you think fast, do fast? Oke? Oke. Nah sekarang di bawah Hector bisa. Oke. Pemain ini itu 2019 gue sempat 3 bulan dirtek di timnas. Ini pemain masih muda. Sekarang mereka udah dapat jam terbang, 80% ini pemain-pemainnya. Tapi Hector itu luar biasa, bisa menyulap ini jadi masuk 14 besar dunia. Dan
bisa ngalahin Iran. Dulu zaman gue ya, semua yang ketemu Iran masuk lapangan ketinggalan 2-0 duluan. Bola belum ditendang. Itu omongan lu sampai sekarang Iya, tuh, betul. sekarang bisa mereka sampai adu penalti loh. Itu luar biasa. Orang nggak paham karena mungkin dulu mereka nggak tahu kayak apa. Gue mengalami futsal dari nol sampai gue berusaha untuk memberikan kontribusi sampai segininya. Mereka lanjutkan sampai segini. Dan sekarang gue sebagai fans happy melihat perkembangan futsal. Terus gimana caranya sepak bolanya biar kayak futsal? Menurutmu? Fokus ke pembinaan. Sepak bola adalah bottom up policy, bukan top down. Kita semua fokus ke top down. Datangkan naturalisasi. It's okay, gue dukung naturalisasi, nggak masalah. Oke? Tapi jangan lupa pembinaan. Kemarin gue posting tentang, gue punya liga, gue punya 8 bola kan di Depok. Yang lu cerita. Ya, gue punya SSB, gue bikin liga. Liga gue itu 8 bulan, Tirta. 8 bulan. 8 bulan. 8 bulan. U10 sama U12. Oh, seusia anakku dong. Iya. Ini gue tiru dari sistem Belanda. Sistem Belanda U6, U8, U10, U12. SSB-nya. Oke, gue bikin U6 sampai U12. Nah, liganya U10 dan U12. Gue bikin liganya. Dan ini 8 bulan. Sampai ada orang Bandung bilang ke kita, ke gue, Coach, terima kasih sudah bikin liga nih. Di Bandung ini nggak ada. Berapa tim? U12, 14, lupa gue. Tapi setuju ya, yang di Jogja kemarin anakku tuh main liga futsal antara sekolah itu ada 2, ada U10 sama U12. Dan memang seambisius itu, bahkan ada akademinya. Jadi menurutmu semakin banyak pembinaan grassroots itu akan semakin memunculkan talenta ya? Ya, gue udah berkali-kali bilang kalau sepak bola mau maju itu harus punya pembinaan dari Sabang sampai Merauke, dari Agustus sampai Mei, dari umur 6 tahun sampai 17 tahun. Lu mantengin liga lokal gak sih? Enggak. Enggak. Ya. Gue nggak ada punya Passion ya? hubungan emosional dengan klub liga lokal. Nah, aku setuju tuh. Karena memang lahirnya di Belanda tuh. Ya, besarnya di Belanda. Gue lahir di Surabaya tapi gue besarnya di Belanda. Gue emosi gue dengan Utrecht, FC Utrecht. Lu pernah cerita itu. Ya. Dan selalu usahain nonton di sana. Usaha di Utrecht. Hah. Tiket terusan, my friend. Woi, Every year. musiman berarti. Musiman. Lah, lu berarti Enggak sekarang, dulu. musiman. Dulu musiman tiap minggu. Nes inget berapa? Satu musim tiketnya berapa? Mahal coy kalau yang Murah dulu. Berapa? Dulu mah cuma berapa golden dulu mah. Kan dulu masih junior gue. Golden tuh berapa euro ya? Golden itu 2 golden 1 euro. Berarti hitungannya kalau di rupiah berapa? Murah banget lah dulu. Murah. Gue kan lahirnya 28 Juli. Jadi tiap gue ulang tahun gue minta nyokap gue hadiahnya tiket terusan FC Utrecht karena mulainya kan Agustus. 28 Juli. Ya pantas lah aku 30 Juli. 30 Juli. 30 Juli aku. 28 Juli kan? Leo kan? Ya. Aku 30, selisih 2 hari. Pantas lah sama Cosmic menyatukan. Ini suruh ngomong apa lagi? Ayo ngomong apa? Gitu. Jadi gue belum selesai tadi. Oh, belum. Jadi jawaban lu kenapa timnasnya maju, timnas sepak bola mau maju? Lu harus punya pembinaan. Jadi kalau atasnya lu udah bikin timnasnya dengan naturalisasi, it's okay. Tapi jangan lupakan pembinaan. Jadi bottom up-nya juga harus berjalan. Ya itu yang terjadi di Bukan futsal. top down Grassroots gila sih. Iya. Sampai SMP level antar sekolah. Dan futsal itu banyak yang sukarelawan ya. Iya, Jadi bener. bikin liga sendiri. Iya, itu yang kemarin yang bahkan satu toko bisa buat 7 liga. Iya. Karena dan penontonnya banyak. Kalau soal industrialisasinya klub, gimana menurutmu? Apa yang perlu diadaptasi? Nggak ada industri itu. Setiap tahun rugi yang punya klub futsal itu. Oh ya? Ya. Selalu rugi, lu tahu itu? Tahu. Ya terus Gue ini, kan dulu punya klub juga. nggak ini yang usahamu? Apa? Usahamu yang ini, yang klub apa? Lapangan Padel. bola? Lapangan bola kan kita sewakan. Kalau yang punya klub futsal itu rugi. Oh. Kan keluar gaji segala. Kalau ini kan gue memang make money gue mah. Oke. Kalau ini, kalau dari aku sendiri yang kemarin soal nonton UCL tuh, aku kan sempat ngepost yang soal fans Arsenal marah-marah. Ya. Jadi kemarin itu pas ada beberapa fans Arsenal di Indonesia itu dan di dunia juga yang marah ketika Chelsea ngupdate trofi UCL. Tapi aku nggak ngeliat
Koci komentar soal itu. Kasihan ngomong Chelsea itu. Nggak, I mean, Sekali ini deh. come on, lu itu rank 10, Ya. tahun depan nggak main di mana-mana. Ya. Terus lu mau ngatain Arsenal yang main di final Champions League, lain juara Liga Inggris. Harga diri lu kemana gitu? Itulah kenapa gue sebut klub mereka kan sebut dirinya KJD, klub juara dunia. Kebetulan. Kalau gue kebetulan juara dunia. London berarti is. Is red lah. Nah, tapi kemarin tahu kapanmu ada nggak soal fans Arsenal yang marah banget sama si Chelsea. Sampai bener buat Nggak perlu marah gue bilang. Pemain emang tolol Chelsea itu. Nggak ngerti gue bener-bener. Kenapa lu melakukan hal kayak gitu? Lu itu cuman klub yang baru bangkit setelah era Abramovich. Kan gue pernah tanya sama lu juga kan, klub utama di Inggris yang punya kontribusi paling besar berapa? MU sama Liverpool. Iya, benar. Itu 20. Habis itu Arsenal 14. Chelsea baru 6 trofi. sama kayak City ya. Iya, cuman gayanya sejuta. Wah, trofi kita lengkap dari liga-liga ini semua. Ya elah, please deh. Lu itu klub kemarin sore nggak ada progress, lu nothing lu. Udah tadi mati. Gaya sejuta sok-sok mau ngerosting kita. Kalau Lu nonton kita aja lu tahun depan, fans Chelsea. Nonton Arsenal main Champions League. Nonton Liverpool. Tolong jangan ilegal, lu langganan apa, video lah atau apalah biar bisa nonton kita. ya dia nggak main apa-apa. Nggak main apa-apa. Liga 10. rambutan aja nggak main lu. Anjing. Mau ngerosting. Jadi sebenarnya kalau yang fans Arsenal kemarin, nah itulah cara ngebales adu banter. Kemarin Pange kan gelut tuh sama beberapa fans Arsenal. Langsungnya gimana? Kau roasting balik? Apa? Ya itu Pange. Gelut apa? Nah kan dia sering debat fans Arsenal. Dia anggap fans Arsenal kemarin delusional. Ya namanya fans pasti ada yang sebagian delusional. Tapi fans Arsenal memang ya lumayan banyak yang nggak jelas. Kalau definisi karbit menurutmu? Ya fans yang lu sebut Kardus tadi. ya, kardus sama karbit. Contoh yang lu sebut tadi. Ya kalau fans pemain klub, seandainya fans Arsenal, pemain Arsenal main jelek nggak boleh dikritik. Kalau kritik harus goblok. Masa nggak boleh kritik pemain sendiri? Ya, orang jelek gitu. Lah katanya kan kalah menang harus didukung. Aku mau di roasting. Gue kritik bukan berarti gue nggak dukung kan? Iya. Kan beda. Nah, kemarin aku di roasting ini katanya You Never Walk Alone, tapi giliran Gakpo jelek, lu kritik. Kritik bukan berarti lu pengen Gakpo lu menghujat dia kan? Ya bener. Tetap lu dukung karena Gakpo bagian dari Liverpool. Betul. Kecuali nanti Gakpo out, baru lu nggak usah dukung dia. Bener. Iya kan? Sama gue. Gue dukung Barca, bukan berarti gue dukung Messi atau siapapun. Pada saat dia keluar dari Barca, gue nggak pernah nonton Messi lagi. Oh. Dia di PSG dia nggak pernah gue nonton. Karena dia bagian dari Barca, sama kayak lu. Mungkin lu nggak suka Gakpo. Tapi kan Gakpo bagian dari Liverpool. Ya, tetep kalau Gakpo cetak gol Liverpool menang, lu happy juga kan? Happy. Nah, exactly. Sama. Jadi kenapa lu nggak boleh kritik? Ya boleh-boleh aja. sih. Emang Gakpo main jelek, kok masa lu nggak boleh kritik? Udah, ini tensinya naik, makan dulu. Ya makan. Bener nggak? Ya boleh. Ini tensi. Pernah ukur tensi gak sih kalau lu lagi marah? Nggak perlu happy. Nggak, berarti gak pernah medical check up? Tiap tahun. Normal. Soda masuk. Gue yang tinggi itu kolesterol paling. Jadi selalu dikasih. Simvastatin udah. Nah. Udah Kalau simvastatin. tensi ya 120. ya nggak lebih. 140-an. Oh normal. Ya maksudnya kalau untuk Kalau umur segini kan normal kan? lansia, untuk lansia Iya. aman. Makanya Tapi ya jangan makan ini banyak-banyak, coach. Ya. gue nggak suka martabak. Nggak pernah gue makan. Ini cuma iseng aja. Pengen coba. Ikan ada di meja. Ya Makanlah kalau ada di meja. Jembatannya masuk ya. Ya ini buat kawan-kawan semua. Ngobrol asik itu kalau ada makanan, terutama bentar lagi pesta bola dunia, ya kan? Pesta bola. Ya, dan buat teman-teman kalau lapar jangan lupa pesen GrabMart dan juga GrabFood. Karena kalau khusus di GrabFood ada diskon puas max mencapai 35%. Wah, belibet tuh. GrabMart malah lebih edan, diskon sampai dengan 30% plus gratis ongkir. Jadi kalau nanti misalkan teman-teman nonton Inggris ya kan, pesen GrabFood, nah itu bisa menikmati diskon puas max sampai 30%. Cuman ini saranku ya, kalau kamu pesen terang bulan di malam, usainya makan berenang. Ya, kamu makan ini sendiri ya.
Ini total 3.000, ya sekitar 2.000-an kalori nyok. Iki keju, kacang. Nah, terang bulan itu istilah Jawa ya, terang bulan. Iya, terang Di bulan. sini martabak. Ora trimo. Ngono direvisi ya martabak Revisi. manis ya. Siap coach. Ini adalah martabak manis terang Iya, bulan istilah Jawa. betul. Ya, kalau mau makan ini rame-rame. Karena kalau makannya pagi siang nggak apa-apa, tapi kalau malam wojo karena bisa jadi overweight. Nah, kalau saran saya yang bisa dibagi-bagi pizza atau ini burger kita bawa pulang. Thank you GrabFood. Sampai jumpa nanti di konten berikutnya. Moga-moga GrabFood tidak bosan untuk mensponsori. Siapa tahu nanti ada live react by Analisa. Kalau live react itu urusan beliau, saya nggak kuat. Nggak kuat aku denger maki-makinya dia. Apalagi yang namanya Wahyono. Aku kuatnya kalau sama coach itu pas analisis. Kalau sama live react, dia tuh marah-marah ke semua member ya. Udah membernya banyak, bayar, dimarahin pula. Alfari. Kan itu bagian dari mendidik. Alfari ya? Alfari sama Wahyono, dua-dua itu. Apa loh? Oke, pesanku buat teman-teman semua yang karbit dan marah-marah. Yang Gue pikir gue harus pergi. lucu lagi. Maaf ya, maklumi udah. Biasa kalau duduk lama tuh pegel, back pain. Pegel, ya beda ya. Buat kalian nih fans karbit yang hobinya marah-marah, tapi marah-marahnya kalau nggak dapet trofi ya itu ciri khasnya. Tapi kalau fans loyal itu mau kalah mau menang, marah-marah tetap ditonton. Nah kalau ngarbit ya giliran dibanter balik marah. Daripada kalian pasti adu banter nanti marah, pas marah makan. Marah, makan, loading, push up. Nah, gitu kan, atletis, bulking, brother. Ya, dan pesannya bisa di GrabMart dan GrabFood dengan promo berikut. Dan jangan lupa ya, yang penting apapun momennya, apapun kondisinya, ya makanlah. Ya, makan, push up. Adil. Nah, soalnya nanti aku tahu roastingnya. Katanya kayak obesitas. Ya, makan, ya push up. Ya makanlah, ya pull up. Ya kan? Hindari kegiatan yang tidak jelas. Paham lah maksud saya? Ya makan terus, ya. Itu jangan. Jorok kan? Ya enggak, siapa tahu kan makan pizza bagus kan dong, bau pizza. Pekok telan loh, gabut. Karena presence dia tuh biasanya itu gabut-gabut terus ya itu jangan ya, jangan ya, jangan itu wis sudah jelas itu makan push up. Jadi kalau nyemil habis makan terang bulan ya kan, ya martabak manis pesen dari GrabFood diskon 30%, besoknya long run. Nah, itu kayak koci jangan makan asam urat kacang jangan, udah tua. Jadi koci minumnya teh anget sama air putih, tidak ngaikos, tidak nge-vape. Tiru Koci. Itu aja kalau dari saya. Sampai jumpa di konten berikutnya. Saya Tirta. Saya Coach Justin. Sampai jumpa di analisis Pesta Bola. Bye-bye.